Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki hari Minggu yang pertama. Hari ini tanggal 2 November 2025. Saat ini saya sedang pelayanan di Jember. Puji nama Tuhan kalau Bapak bisa dipelihara sama Tuhan. Sampai di minggu yang pertama di bulan November ini anugerah Tuhan. Mari kita setia sama Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus kan menuntun setiap langkah kehidupan kita, supaya kita jangan sampai jalan yang sesat, tapi berjalan jalannya Tuhan. Mari kita mau beribadah kepada hari Minggu yang pertama. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, menghadapi hari yang penuh tantangan. Biar Roh Kudus kan tuntun kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita bertahan tetap tegak, berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau baca pasal 31, pasal penuh dari ayat 1 sampai 31. Curahan keluar isi hati Ayub yang mengalami ujian yang begitu berat. Waktu itu mari kita minta sama Tuhan, biarpun cobaan begitu berat yang kita alami, tapi minta kekuatan Roh Kudus. Sebab kita tidak bisa menghadapi semuanya dengan kekuatan daging. Kita tidak mampu. Tapi hanya Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita, supaya kita tetap setia ikut Yesus dengan penuh kesabaran. Apapun cobaan, pergumulan hidup yang begitu berat, Roh Kudus kan menopang kita. Roh Kudus kan memberikan kekuatan supaya kita tetap tahan, kita setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita minta kekuatan Tuhan Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia sampai selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dalam Sakarya pasal 4 ayat 6, bukan dengan gagah kekuatan perkasan, tapi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh ibu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tunyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran, hatiku untuk firman-Mu pagi ini. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku, Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa Ibu Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Minggu yang pertama kita mau beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah mutlak. Mutlak beribadah kepada Tuhan tidak bisa ditawar, saudara. Keluaran 23 ayat 25, Keluaran pasal 23 ayat 5, 25 disitukan harus beribadah kepada Tuhan. Berarti kalau beribadah kepada Tuhan, kita diberkati sama Tuhan. Kita tidak mau jauh dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu bisa hidup tanpa napas? Demikian hidup tanpa Tuhan seperti hidup tanpa napas. Nggak ada arti apa-apa. Tapi biar Roh Kudus tuntun kita. Kita minta bukan kuat gagah manusia, kata firman Tuhan Sakaria 4 ayat 6. Tapi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Jangan sampai kita minta sama Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Di luar Roh Kudus kita akan gagal, tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus tuntun hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan biar kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau baca Ayub pasal 30. Kita berjalan terus. Tinggal 12 pasal Bapak Ibu ya. Kita berterima kasih sehingga kita mengenal pribadi dari Ayub ya. Ayub begitu mengalami duka cita atau ujian yang sangat berat, saudara. Saya pribadi kalau saya lihat, wah bisa nggak kuat juga saya. Untuk saya minta sama Tuhan jangan ya, nggak mau seperti Ayub ini. Memang inilah masing-masing kehidupan itu Tuhan sudah tetapkan, tapi kita minta sama Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus. Nggak mampu saya tanpa Roh Kudus, jujur nggak mampu. Ya, mari kita membaca Ayub pasal 30 ayat 1. Tapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya aku pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Nah, ini Ayub juga emosional, menghina saudara ya. Jadi sampai dikatakan orang tua ayahnya aku pandang terlalu hina ya. Jadi kalau ditempatkan bersama dengan anjing itu di zaman yang lalu itu termasuk binatang yang dianggap hina saudara ya. Jadi ukurannya hina ya. Ayat yang kedua, lagi pula apakah gunanya bagi kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Saya yakin si Ayub juga stres berat saudara, karena menghadapi ujian begitu berat. Nanti kita lihat ini. Berarti sakitnya hebat luar biasa saudara, ini sakitnya Ayub ini. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon ara menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka haus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah cucu. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Jadi ini saling nyaut saudara ya. Teman-temannya juga saling respon, juga saling membalas saudara ya. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Jadi betul Ayub mengalami stres berat sampai dia bicara, tali kemahku telah dilepaskan Tuhan, direndahkan sehina-hinanya saudara. Ya. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku
Dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Memang manusia begitu, saudara. Di masa kita banyak uang, manusia kan gitu. Lihat ada orang kaya dideketin. Tapi kalau susah ditinggal, dihina, saudara. Itulah manusia. Tapi untung besar kita punya Tuhan tidak demikian. Diizinkan Tuhan peristiwa Ayub ini memberi pelajaran buat kita semua. Ya, kalau kita seperti Ayub bagaimana? Diizinkan semua terjadi, tapi saya yakin dalam keadaan Ayub seperti itu, saya yakin lagi Tuhan memberikan kekuatan. Kelihatannya memang berat sekali, berat-berat, so. Tapi saya yakin Tuhan Allah turut bekerja. Rom 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan pasti melakukan kebaikan. Bagi orang mencintai Tuhan, harus mencintai Tuhan, ya. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu, mereka datang bergelombang di tengah-tengah reruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bagi aku melayang hilang seperti awan. Zaman yang lalu Ayub begitu bahagia, yang kemarin saya baca dengan keluarganya dan anak begitu bahagia, tapi saat ini dia mengalami ujian yang begitu berat, sehingga dikatakan bagi aku melayang hilang seperti awan. Sudah tidak bahagia lagi. Tapi saya yakin Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha sempurna. Dia pegang kendali atas segala-galanya, sudah. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyalah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau juga tidak mengirimkan aku. Saya yakin Ayub pasti berdoa, minta ampun, minta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Memang ini saya yakin ya, ini iblis, saudara. Itu gara-gara iblis ya. Ya, kalau sudah baca di Ayub pasal pertama, ya, atas izin Tuhan. Jadi setiap cobaan itu datangnya dari iblis. Ya, memang Tuhan izinkan, tapi si pencoba itu iblis. Yesus sendiri kan dicobai, saudara. Ya, sampai akhirnya Yesus di atas kayu salib dipakai iblis tuh, Yudas Iskariot. Itu tuh, mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh cobaan ini, kita sangat berhidup di dunia sangat berat. Sungguh, kalau tanpa Tuhan kita jatuh, saudara. Itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Dari saat ini kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Ayat 21, engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkannya. Ke tempat maut, ya. Kalau tempat maut itu Seol, ya, di betul tempat di mana disimpan sama Tuhan, ya, disimpan, ya. Orang meninggal mati-mati itu, tapi yang di dalam Tuhan, ya, disimpan, dipelihara sama Tuhan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ya ke dalam kecelakaan yang tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatan yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Inilah seringkali kita dalam hidup ini seperti ini, terjadi sebaliknya. Yang baik kita harapkan, tapi yang buruk. Ya, seperti di dalam Roma pasal 7 ayat 19, seperti Rasul Paulus katakan juga sama, saudara. Ya, Rasul Paulus juga mengalami yang seperti ini. Roma 7 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi berbalik, saudara. Tapi yang penting di sini, mari apapun tetap kita mau sandarkan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Jangan kita menggunakan emosional kita. Jangan pernah kita lari ke dukun, hancur. Kalau sudah lari ke tempat yang tidak berkenan, ya, saudara berarti sudah sesat itu, hampir itu namanya celaka itu. Ya, oleh itu apapun keadaannya, tetap kepada Tuhan. Sebab kepada Tuhanlah tempat perlindungan kita, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita bersumber pada Tuhan Yesus. Ayat 27, batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah
Jemaat sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Wah, ini saya baca ayat ini, saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu. Coba Bapak bayangkan ini. Ya, kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Berarti kelupas, saudara ya. Misalnya kena sakit kulit atau apa ini. Tulang-tulangku mengering karena demam. Ayat 31 yang terakhir. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Jadi jelas ujian yang sangat berat, penuh dengan tangisan. Tapi untuk itu kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan, di sini kita bisa belajar dari peristiwa Ayub ini. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Jangan sampai kita berdosa sama Tuhan, tapi senantiasa minta perlindungan Tuhan. Dari saat ini mari itu jangan cari yang lain-lain selain cari perkenanan Tuhan. Cari Yesus saja, biar Tuhan tolong. Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua. Biar hari ini Minggu, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Carilah kerajaan Allah, Matius 6:33. Carilah Tuhan, carilah kerajaan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada kita. Melangkah dari iman, Yesus bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan dan bersyukur selalu. Minta kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita, asal kita mau tetap setia sama Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam kesesatan, tapi hiduplah di dalam jalan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.